Inilah kenyataan kondisi anak jalanan di Indonesia, khususnya di kota metropolitan. Hampir setiap hari terlihat anak jalanan mengamen di dalam bus kota, di dalam mikrolet, atau di perempatan lampu merah. Anak jalanan atau biasa disingkat Anjal adalah potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya sudah akrab di jalanan. Kalau bagi gue sih masih anak-anak. Ya kan makanya gue pengen bebas ya. Bebas hidup di jalanan, pengen mandiri. Saya lahir tanggal berapa? Saya lahir tanggal 1992. 2000 berapa? Berarti berapa tahun? Tahu berapa tahun? Kenapa? Kenapa? Tahu. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak ini? Mereka yang tergolong kecil dan masih dalam tanggung jawab orang tuanya harus berjuang meneruskan hidup sebagai anak jalanan. Dan terkadang, mereka menjadi sasaran tindak kekerasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari kecil sih soalnya di jalan udah bisa nyari duit sendiri, makan sendiri, nyari jajan-jajan sendiri gitu. Kayaknya belum ada, cuman dulu doang masih kecil ketangkep kantin. Iya. Akte kelahiran ada, Bang. Ada ya? Ada. Ada akte kelahiran. Ikut. Nyata susah juga, Bang, hidup di jalan. Keras. Kerasnya kayak gimana? Keras, cuman mau nyari sesuap nasi aja susah. Ngamen gitu. Harus nyari dulu gitu, ngamen. Itu juga kalau ada yang ngasih. Bertahan hidup bukan merupakan sebuah keinginan, melainkan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh negara di mana anak itu hidup. Negara harus secara maksimal dan sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan dasar atau hak tersebut. Oleh karena itu, anak wajib memperoleh pemeliharaan dan fasilitas kesehatan tertinggi yang bisa dicapai. Kenyataan di luar sekolah memang sangat kompleks. Kalau kita lihat hal-hal yang menyebabkan mereka tidak bersekolah lagi, kita akan menarik nafas panjang dan mengelus dada. Banyak di antara mereka yang harus bekerja dan mengalami berbagai bentuk eksploitasi ekonomi. Kekerasan di dalam keluarga juga merupakan faktor yang sering disebut-sebut oleh anak-anak yang melarikan diri dari rumah dan hidup di jalanan. Ijazahnya ditahan, Bang. Jadi kalau misalnya saya mau minta ijazahnya katanya disuruh nebus sama 5 guru itu. Iya. Uang dari mana, Bang? 5 guru. Berapa? 100 ribu. Tadinya paket A, setelah lulus paket masuk sekolah formal. Sekarang udah sekolah di SMK sih, kelas 2. Ya banyak sih orang ngasihin diri kita sendiri, mungkin sifat Anjal kan rata-rata kan negatif. Mungkin dia berpikiran, wah ini Anjal nih sering mabuk mungkin. Sadar diri lah, mungkin kita beda sama dia. Kalau beda lah kan anak jalanan, anak rumah. Kalau anak jalanan rata-rata emang keras sih. Mungkin dia takut terpengaruh pergaulan sama kita, mungkin negatif. Kagak juga sih sebenarnya, kagak semuanya begitu. Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang yang meliputi pendidikan formal dan informal, dan hak akan standar kehidupan yang layak bagi perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
Semua anak memerlukan perlindungan, meskipun ada kelompok anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus karena mengalami perlakuan yang buruk, seperti anak yang berada di dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami situasi eksploitasi, dan anak yang berasal dari kelompok minoritas. Kan aku diasuh sama kakak-kakak. Sekarang sekolah. Udah sekolah di Depok. Oh, sekolah di Depok. Master. Oh, di master. Iya. Oh. Udah tahu tiba-tiba dari kakak tuh udah digendong-gendong, terus aku ngamen dah. Kalau di rumah dimarahin sama nenek saya gitu, kagak apa nyari duit kagak gitu kagak gitu, kerja enggak apa enggak, dimarahin. Oh. Iya, makanya kalau itu ngamen paling. Pas dulu saya inian tuh pas dari kampung udah ke Jakarta lagi, saya dulu kan ngamennya di Depok terus bang, ditangkap, dibawa ke kantornya gitu bang. Dibawa kantor ya? Iya, dibotakin gitu dah, mending kalau dibotakinnya bener acak-acak kamu gitu, grepes-grepes iya. Kan bapak saya, ibu saya jahat. Terus nenek saya juga sama. Maka saya tinggal di jalan, belum pulang-pulang. Dua orang tua saya di sono, saya sering digebukin pakai kayu. Gara-gara saya kagak mau nyari duit buat jajan. Saya kan lagi capek, dikasih makan apa, itu malah saya digebukin. Setiap anak wajib dilindungi dari segala hal, situasi, dan kondisi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Ini ada bokap. Punya harapan besar, bisa ketemu orang tua, bisa kerja kayak orang-orang biasa ya, bukan jadi anjal lagi. Sebenarnya sih cita-cita pengen banget sih jadi kayak musisi terkenal gitu, udah bergabung-gabung, udah sempat ngeband juga gitu, udah rekaman juga. Saya sih kalau misalnya itu mau jadi ini emang permen, mau apa ya, buka bengkel gitu, usaha. Pengen jadi tentara. Jadi tentara? Iya. Kenapa mau jadi tentara? Soalnya bisa ngebantuin Indonesia. Setiap anak berhak untuk mengutarakan pemikirannya secara bebas. Untuk itu, maka anak harus ditanya serta didengar pendapatnya, dan pendapatnya harus dihormati serta diperhitungkan dalam sebuah keputusan yang menyangkut hidup anak. Wapemende singanji nyimunyenge mwalunge Domena lutano Domna lutano we Domena lutano Domna lunonna lutano we Dalam mewujudkan hak anak, maka harus menempatkan anak sebagai pusat dari pembangunan, pemegang hak dan aktor perubahan, serta memfokuskan kepada pihak-pihak yang paling beresiko, terdiskriminasi dan terpinggirkan. Tongole nyonga matiba bwawe ayemba wo Domena lutano Domna lutano we Sokoloko Domena lutano Domna lunonna lutano we Sekoko
masumati boy